Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, pada video kali ini saya mau ngomongin tentang Realme C11. Ya, saya tahu video ini mungkin agak terlambat ya, karena video review lengkap tentang Realme C11 itu udah banyak banget di YouTube. Tapi di sini saya mau sedikit bahas beberapa hal yang mungkin nggak ada di video review lainnya. Dan menurut saya Realme C11 ini adalah salah satu smartphone entry level yang cukup menarik. Dan kemarin saya sempat bikin polling di Instagram sama YouTube community saya, si Realme C11 ini versus brand sebelah 9A, dan hasilnya ternyata lebih banyak yang milih si 9A. Wajar, ya karena si 9A punya harga yang lebih murah. Tapi sebenarnya menurut pandangan saya, Realme C11 ini nggak bisa di-compare dengan si 9A tadi. Karena menurut saya Realme C11 ini nggak setara dengan si 9A. Si 9A itu menurut saya lebih di bawah sedikit dibandingkan dengan Realme C11. Dan ternyata si merek sebelah itu ngerilis lagi handphone entry level juga yang dikasih nama 9C. Dan menurut saya itu adalah baru bisa sepadan dengan Realme C11. Tapi edannya si merek sebelah itu ngasih harga C9 kok murah bener ya. Terus gimana nasib Realme C11 nih? Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, Realme C9 ini adalah handphone basic yang cukup menarik perhatian saya karena punya beberapa hal yang nggak ada di smartphone basic lainnya dan mungkin itu kelewatan di video review yang udah kalian tonton. Dan pertama akan saya bahas dulu masalah desain dari Realme C11 ini. Di Realme C11 ini meskipun ini adalah handphone entry level dari Realme, kayaknya kita harus acungin jempol buat Realme karena mereka berani ngasih desain yang out of the box dari desain mereka yang gitu-gitu aja. Bahkan flagship mereka yang terbaru aja masih pakai desain yang sama. Dan menurut saya ini kalah ya dari seri basicnya yang berani keluar dari kebiasaan Realme. Dan menurut saya desain yang seperti ini tuh memang lagi musim di handphone-handphone entry level zaman sekarang. Poin kedua yang mau saya highlight dari Realme C11 ini adalah masalah update software. Meskipun ini adalah handphone paling rendah dari Realme, ternyata Realme tuh nggak pelit ngasih software update ke Realme C11 ini. Saya semenjak pegang handphone ini tuh udah dapet 2 kali update. Dan pas hari ini saya bikin video, Realme C11 saya ini dapat sekali lagi update software. Jadi total udah 3 kali dapat update software selama lebih kurang 2 mingguan ke belakang, 2 atau 3 mingguan ke belakang. Dengan update-update software yang dikasih sama Realme, ini bikin performa Helio G35 ini jadi kerasa makin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Selain itu juga saya pernah coba bandingin dengan HP lain yang pakai Helio G25, kerasa di Realme C11 ini lebih ngebut ya. Ya walaupun nggak ngebut-ngebut amat, tapi bakal kerasa kok kalau kita bandingin dengan Helio G25. Sementara untuk main game performanya tuh bisa saya bilang lebih kurang ya sama lah. Di COD Mobile itu masih bisa playable meski nggak bisa dibilang lancar dengan settingan grafik low sama frame rate-nya tuh medium. Lanjut buat ngomongin handphone entry level, biasanya handphone entry level tuh ya punya kamera yang pas-pasan ya. Biasanya cuman punya satu kamera dan ya desainnya gitu-gitu aja. Dan kali ini Realme berani out of the box dengan ngasih 2 kamera di Realme C11 ini. Dari 2 kamera tersebut, satu kamera itu adalah 13 megapiksel sebagai kamera utama dengan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Well, sepertinya yang 2 megapiksel ini lebih ke arah gimmick aja ya. Tapi terlepas dari itu, menurut saya hasil foto di Realme C11 ini hasilnya cukup bagus untuk handphone kelas entry level. Bahkan bisa saya bilang yang paling bagus yang pernah saya coba di handphone kelas entry level. Untuk handphone kelas 1 jutaan, dia bisa ngasih dynamic range yang cukup bagus. Warna yang dihasilkan juga cukup natural dan ada bantuan dari Chroma Boost yang bisa bikin hasil fotonya itu lebih berwarna dan lebih hidup. Selain itu, Realme C11 ini adalah HP entry level pertama yang ngasih night mode. Hasil foto night mode-nya bisa lumayan ya, ngasih efek yang lebih terang, walaupun akan kerasa hilang detail fotonya tuh di sana-sini. Hasil foto selfie 5 megapiksel di Realme C11 juga bisa saya bilang lumayan,
dan bahkan lebih bagus dari hasil foto selfie di LG V30 yang pernah saya pakai sebelumnya. So overall kamera dari Realme C11 ini bisa dibilang bagus untuk handphone kelas entry level. Hal menarik terakhir yang bisa saya catat dari Realme C11 ini adalah Bluetooth dari Realme C11 ini udah support kodek Qualcomm aptX, yang mana itu bisa menjadi sesuatu poin yang cukup bagus buat Realme C11. Saya cukup yakin ya, di banyak video review mungkin nggak ada yang notice atau bahas masalah ini. Buat orang yang suka pakai TWS dan kebetulan TWS-nya tuh support Qualcomm aptX juga, hal ini tuh bakal cukup ngebantu. Ya meskipun bukan menjamin keluaran suara dari Realme C11 ini bakal lebih bagus dengan Qualcomm aptX, tapi setidaknya ini akan kerasa dari tingkat latensinya atau tingkat delay-nya. Karena Qualcomm aptX ini punya transfer rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan kodek standar yakni kodek AAC. Oke, kayaknya segitu aja beberapa hal yang menarik dan mungkin kelewat yang belum kalian notice dari Realme C11 ini. Dan menurut saya Realme C11 ini bisa jadi salah satu smartphone entry level yang cukup menarik yang bisa dibeli saat ini. Ya, meskipun brand sebelah bisa ngasih harga yang lebih murah, tapi ada beberapa poin yang ada di Realme C11 ini nggak akan kalian dapetin di brand sebelah tadi. Oke, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.